Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang indah sekali, ku ingin menghibur hati, bernyanyi sepanjang hari. Oh ya, oh ya. Teman-teman sekalian, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Januari, saya masih di sini, di Panakukang Mall. Hari-hari di mall. Perlu saya informasikan, dan saya harus tetap informasikan, karena masih banyaknya calon pengguna Transma Minasata Temambes yang masih menunggu di halte Cokro dan halte rumah sakit ya, pintu 2 kiri kanan ya. Sama sekali di sana dilarang untuk berhenti, mengambil dan menurunkan penumpang ya. Demikian pula halte Dinas Pendidikan kiri kanan, dan termasuk depannya perumahan dosen ya. Kita tidak melayani untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sana. Begitu pula di depan Mstos kiri kanan ya, halte Mstos kiri kanan, kita tidak dianjurkan, kita tidak diinstruksikan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sana. Jadi, ini yang perlu para pengguna, calon pengguna untuk ketahui, jangan menunggu dan menunggu di sana. Karena saya pastikan, kalaupun ada pramudi yang singgah untuk mengambil Anda di sana, itu adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Teman-teman sekalian, hal yang penting juga saya ingin sampaikan bahwa Anda sebaiknya mendownload aplikasinya Temambes, karena di sana semua tersedia informasi-informasi di 4 koridor ya. Demikian pula, saya sangat anjurkan agar Anda memiliki kartu elektronik ya, atau e-money. Karena kelak beberapa hari yang akan datang, kita akan mewajibkan juga untuk scan untuk seperti itu. Walaupun perencanaan untuk berbayar Transma Minasata Temambes berkisar pertengahan bulan Februari ya. Namun saya tetap instruksikan untuk Anda memiliki. Khawatirnya harganya akan naik apabila pada saat orang-orang pada berebutan untuk memiliki kartu elektronik yang ada di Indomaret atau Alfamart ya, atau di bank-bank Anda. Teman-teman sekalian, perlu juga saya sampaikan bahwa masih ada halte-halte virtual. Dan sebagian besar ya, halte-halte virtual yang dilalui oleh Temambes untuk jalur angkutan kota, kita diinstruksikan untuk tidak mempick up atau mengambil penumpang ya, untuk menurunkan penumpang yes, tapi untuk mempick up atau mengambil penumpang di jalur angkutan kota yang tidak memiliki halte fisik ya, atau rambu-rambu, belum ada instruksi untuk di sana. Namun, apabila halte virtual itu tak berwujud atau tidak ada, hanya ada titik di aplikasi, namun bukan rute PT-PT, bukan rute angkutan kota, masih kita diinstruksikan untuk berhenti dan membuka pintu sejenak di sana ya, walaupun tidak ada penumpangnya. Jadi pada saat Anda berada di suatu titik halte tanpa fisik atau virtual, pastikan bahwa Anda berada di bukan jalur PT-PT dan jalur angkutan atau jalur angkutan kota, karena pada saat Anda berada di jalur sana, pasti pramudi-pramudi di koridor 2 belum diinstruksikan untuk berhenti ya, untuk mengambil penumpang. Satu lagi, untuk koridor 2 Mall Panakukang Bandara sepanjang pinggir tol Sutami belum ada instruksi untuk mengambil penumpang ya. Jadi mohon maaf untuk para pengguna di sana, untuk koridor 2 belum ada instruksi untuk mengambil penumpang di sana. Menurunkan yes, tapi untuk mempick up no, begitu ya. Demikian sekedar informasi ini. Bantu like,
komen dan share ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di kolom komentar. Dan bantu share agar para pengguna bisa memahami titik-titik halte yang tidak dianjurkan untuk berhenti ya. Dan saya informasikan lagi, dan berkali-kali, bagi Anda yang ada di sekitar bandara yang ingin mempergunakan bus Trans Minasata Taman Bus, ada titik halte, walaupun virtual ya, di Rumah Sakit Sardodi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan di depan halte Dharma Nusantara 2. Demikian teman-teman sekalian, informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan bagi kita semua. Tunggu konten-konten saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Aku di sini menunggumu. Terima kasih.